bahwa Nabi Musa dituntut lebih besar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituntut oleh orang-orang, oleh kaumnya, minta diperlihatkan kitab suci yang turun gedebuk dari langit. Kata Allah, tenang saja Muhammad, gak usah dipikirin dah, mereka mah sebelum kamu ada Nabi Musa, mereka menuntut lebih dari itu, kepengen bisa melihat Tuhan secara fisik, itu masalah. Seperti saya juga sering saya katakan, selama ini saya dibully, di murtad-murtadin, di kafir-kafirin, di sesat-sesatin, macam nggak ada apa-apanya dibanding ujian yang dihadapi Kanjeng Nabi Muhammad. Dilemparin batu semua berdarah-darah, dilemparin kotoran, sampai mau dibunuh. Saya sekarang belum ada yang mau membunuh saya kok. Ngomong juga di belakang, suruh datang ke sini mah nggak berani kok. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali, dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 800 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi. Ahlul kitab meminta kepadamu, menuntut kepadamu antunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka menuntut kepada kamu supaya kamu bisa menurunkan kitab untuk mereka yang kira-kira gedebuk dari langit, langsung pengen dari langit. Fala alaika min hadza ta'annud. Nggak usah repot-repot, nggak usah pusing, nggak usah dipikirin lah, sudah abaikan saja la alaika itu. La alaika ternyata nggak usah repot-repot. Kalau kita berkunjung ke rumah orang Arab, kemudian dia menyambut kita tergopoh-gopoh, mengada-ada sesuatu yang tidak ada, ya kan, utang sana utang sini, kita akan mengatakan la alaika ya akhi. La alaika itu nggak usah repot. La alaika, la orang anak, alaika ing atas sesira, artinya nggak usah repot-repot, udah tenang aja lah, seadanya aja, nggak usah repot-repot, nggak usah diabai, nggak usah dipikirin lah kata-kata mereka seperti itu. Minta kitab dari langit, ya. Wala gharabata fihi, udah nggak aneh lah. Wala ajaba, dan juga udah nggak ajaib lah mereka ngomong begitu, mungkin wataknya begitu kok. Itu. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Nabi Musa juga pernah ditanya oleh mereka, diminta oleh mereka, ya, akbar min dzalika, lebih dari itu. Kamu diminta supaya menurunkan kitab dari langit. Kecil itu mah. Ada permintaan mereka yang lebih besar lagi, yaitu apa? Mereka minta kepada Nabi Musa, ya, faqalu arinallaha jahratan. Tampilkanlah, tunjukkanlah Tuhanmu secara fisik. Ya, sok mana Tuhanmu? Mana, kayak apa? Tongkrongannya, kan gila kan semacam itu. Nah itu, jadi ya semacam itulah. Jadi itu bukan satu persyaratan dari orang, saya mau percaya kalau Anda
dapat membuktikan begini-begini. Itu menjelas. Ini mah pertanyaan sengaja menantang. Kalaupun dibuktikan nggak bakal percaya. Buktinya Nabi kita juga sama membelah bulan. Setelah dibelah percaya nggak? Enggak. Setelah ngasih minum orang 200 dari seekor kambing kurus, susunya diperes buat minum 200 orang kenyang semua. Setelah kenyang minum percaya nggak? Enggak juga. Itu biasa. Kita dalam masyarakat juga sama. Ada orang yang menantang, meminta bukti karena pengen percaya. Ada orang yang menantang bukti sekedar hanya kesombongan. Ya kan begitu, seperti itu. Ini penjelasan seperti itu. Oke. Walam tablughil ayat alayatul bayyinatu allati adharaha Allahu lahum ala yadi Musa nabiyihim antal masahissahum. Jadi ayat-ayat bayyinat tidak menyampaikan kepada mereka apa yang ditampilkan oleh Allah kepada mereka orang-orang Yahudi melalui tangan Nabi Musa, ya, untuk menyentuh rasa mereka, wa tuqidu wujdanahum, dan bisa menghidupkan kembali hati sanubari mereka, wa taqudu qulubahum, dan yang bisa membimbing hati mereka ila tumakninati, kepada satu kedamaian, wal istislami, dan kepasrahan. Fa idahum yatlubuna ru'yatallahi subhanahu wa ta'ala ayanan, malah justru mereka menuntut kepada Nabi Musa pengen melihat Tuhan secara fisik, secara nyata, pengen melihat. Wa huwa matlabun tabi'uhu atabajjuh. Permintaan semacam itu adalah sengaja munculnya memang dari kesombongan mereka. Alladzi lam yasdur an tab'in khalatathu basyasyatul iman, yang semuanya tidak pernah muncul dari semangat atau keinginan untuk percaya, sekedar hanya kesombongan saja, menantang artinya. Au fihi isti'dadul iman, atau juga tidak menunjukkan sama sekali adanya kesiapan mereka untuk percaya. Walakin Allah subhanahu afa anhum, tetapi Allah telah memaafkan mereka. Wa taqabbala fihim doa Musa, dan Allah menerima doa Nabi Musa alaihi salam. Wa dara'atahu, dan kerendahan hatinya diterima oleh Allah, ya, ila rabbih, kepada Tuhannya. Kama warada fi as-surah al-ukhra, seperti tercantum pada surat yang lain yang bunyinya seperti ini. Falamma akhadat rajfatu, ketika mereka terguncang, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum, wahai Tuhanku, andaikan engkau berkehendak maka engkau pasti akan bisa membinasakan mereka. Min qablu wa iyaya, sebelum itu, dan termasuk juga aku membinasakan diriku. Engkau bisa saja membinasakan mereka dan membinasakan diriku. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau akan berkenan menghancurkan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. In hiya illa fitnatuka, itu tidak lain adalah ujianmu, fitnahmu, ujianmu. Tudillu biha man tasha, dengan fitnah itu engkau bisa menyesatkan siapapun yang engkau kehendaki. Wa tahdi man tasha, dan engkau bisa memberikan hidayah dengan fitnah itu siapapun yang engkau kehendaki.
anta waliyuna, engkaulah yang mengatur kami. Faghfir lana, mak itu ampunilah kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Anta khairul ghafirin, engkau adalah sebaik-baik maha pengampun. Waktub lana, dan tuliskanlah buat kami fi hadi dunya, di dunia ini, hasanatan, dengan kebaikan. Berilah kami di dunia dengan kebaikan. Wa fil akhirati, dan juga termasuk di akhirat. Inna hudna, kami kembali kepadamu, ilaika, kepadamu. Ila akhir ayat. Ini surat Al-A'raf ayat 155 sampai saya 156. Ini artinya bahwa ini cerita ini sangat populer sekali, hampir semua orang tahu bahwa Nabi Musa dituntut lebih besar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituntut oleh orang-orang, oleh kaumnya, minta diperlihatkan kitab suci yang turun gedebuk dari langit. Kata Allah, tenang saja Muhammad, gak usah dipikirin dah, mereka mah sebelum kamu ada Nabi Musa, mereka menuntut lebih dari itu, kepengen bisa melihat Tuhan secara fisik, itu nggak masalah. Seperti saya juga sering saya katakan, selama ini saya dibully, di murtad-murtadin, di kafir-kafirin, di sesat-sesatin, nggak ada apa-apanya dibanding ujian yang dihadapi Kanjeng Nabi Muhammad. Dilemparin batu berdarah-darah, dilemparin kotoran, saya mau dibunuh. Saya sekarang belum ada yang mau membunuh saya kok. Ngomong juga di belakang, suruh datang ke sini mah nggak berani kok. Betul nggak? Jadi ringan nggak? Nah itu maksudnya supaya memberi semangat kepada Nabi Muhammad, jangan cengeng loh gitu. Ada lagi sebelum kamu yang lebih berat lagi diujinya. Apa itu? Minta melihat Allah. Ini kan luar biasa. Ya, tetapi Nabi Musa juga merespon juga sebetulnya mah. Baik, saya mintakan kepada Tuhanku untuk tampil supaya engkau bisa melihatnya. Dia minta, Rabbana arina jahratan, ya Allah nongol dong supaya kami bisa melihat engkau. Iya, nah disitulah Allah menjawab, tidak mungkin engkau bisa melihat aku. Aku ini di luar jangkauan penglihatan matamu, di luar jangkauan pikiranmu, di luar jangkauan imajinasimu. Aku ini maha besar yang tidak bisa diliputi oleh siapapun. Maksa juga, ini umatku minta pengen lihat. Ya udahlah, kalau kamu mau maksa mah akan kubuktikan engkau akan bisa melihat aku, tapi dieksperimenkan dulu lah. Apa itu? Aku akan menampilkan kekuasaanku kepada gunung itu. Nanti kalau gunung itu ternyata tetap di tempatnya, tidak bergeser, engkau bisa melihat aku. Iya. Undur ila jabali, melihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap utuh di tempatnya, fa saufa tarani, engkau bisa melihatku. Katakan gitu. Oke, sok lihat gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhannya itu bertajalli di gunung, dakka, gunung itu meledak, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu wa ana awwalul mu'minin, mu'minin ya, dan dia menyatakan tobat, ya Tuhanku, aku bertobat, tidak lagi-lagi, dan aku betul-betul percaya.
Nah, ini artinya bahwa pengalaman-pengalaman mereka dalam kisah ini bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata ini. Gak usah jauh-jauh Tuhan lah. Sholat saja yang disebut dengan imaduddin itu kan bukan fisik. Yang kamu lihat sehari-hari kan orang yang sedang melakukan sholat. Dari mana taunya dia sholat? Bukan sedang senam, bukan sedang olahraga, karena gerakan-gerakannya menunjukkan dia sedang sholat. Yaitu diawali dengan takbir, ya kan, ada rukunya, ada sujudnya, ada menunjuknya, ada digoyang-goyangnya, ada menoleh kanan, menoleh kiri, itu namanya sholat. Ya, kalau gerakan-gerakannya itu namanya senam, namanya bukan sholat. Nah, jadi yang kamu lihat sholatnya apa orang yang sedang melakukan sholat? Yang kamu lihat adalah orang yang sedang melakukan sholatnya nggak kelihatan, karena sholat itu konsep. Ya, di dunia yang sifatnya apa, sesuatu yang bersifat sifat, sesuatu yang merupakan sifat, ya, atau kondisi hati senang, gembira, marah, dendam, cemas, gundah gulana, kelihatan mata enggak? Bisa ditangkap enggak? Rasa malu, ya marah. Saya menyadari bahwa Pak Tato marah, di dalam dirinya sedang ada kemarahan. Dari mana? Saya melihat bibirnya bergetar, matanya merah, giginya kerot-kerot, lagi marah. Marahnya kelihatan enggak? Yang saya lihat gigi bibirnya bergetar, giginya berkerot-kerot, matanya merah, dan tangannya juga nervous, bangga. Oh, dia sedang marah. Ya, bahagia kelihatan enggak? Enggak. Yang kita lihat orang yang berbahagia, orang sedang merasakan bahagia, kita sadar kayaknya orang lagi senang banget tuh, bersiul-siul, tolak pinggang, talang teleng, nyanyi segala macam, banyak cerita segala macam. Oh, ini lagi bahagia. Kebahagiaan tidak bisa dilihat. Jadi kita sendiri sesungguhnya nanti pada akhirnya, mohon maaf, di penghujungnya cukup bagi kita untuk meyakini Tuhan itu ada, ya kan? Dengan segala gejala-gejalanya, gerakannya, angin sumilir, matahari bersinar, bulan terang, purnama, lautan yang luas, ombak berdebur, dan sebagainya, itu adalah fenomena-fenomena yang memastikan bahwa ada Sang Pencipta. Itu saja toh. Dan nanti kalaupun Anda melihat Tuhan sebenarnya itu bukan dengan basor, tapi dengan basirah. Melihat dengan basirah itu jauh lebih tajam daripada melihat dengan basar. Ya, melihat dengan hati lebih jelas daripada melihat dengan mata. Mata bisa tertipu, tapi hati tidak mungkin bisa tertipu. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi artinya, andaikan Tuhan itu bertajalli kepada gunung dan gunungnya tidak meledak, Nabi Musa bisa melihat enggak? Bisa. Karena Allah bersyarat inistaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap adanya, tidak bergeser, ya, tetap seperti semula, fasaufa taroni, maka engkau bisa melihat. Tetapi falamma tajalla, ketika Tuhan bertajalli, ternyata meledak, fadaka, sampai Musa jatuh tersungkur. Jadi Nabi Musa bisa melihat enggak? Ya enggak bisa. Ya kalau gunung aja meledak, apalagi ini Musa, ya berkeping-keping. Itu satu gambaran. Tapi jangan
diartikan letterlek bahwa Tuhan itu seperti halilintar. Cuger meledak, ya tidaklah. Ya, cuma artinya sebatas kita menyadari ketidakmungkinan mata kita bisa menangkap Tuhan. Itu saja persoalannya. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.